Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Inde nomor 222 ayat yang kedua. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pencobaan, tentu kita tahu bahwa pencobaan bukanlah hal yang gampang ataupun sulit, tapi pencobaan adalah proses di mana kita tahu kita harus menyelesaikannya. Suatu hari ada dua orang pemuda, mereka saudara sekandung. Yang satu baru saja lulus dengan cum laude dari sebuah sekolah hukum. Kemudian ada yang bertanya kepada dia, "Mengapa sih sekolah hukum? Kenapa mau jadi pengacara? Sekarang lulus cum laude, calon pengacara hebat ini." Pemuda itu menjawab, "Saya bisa seperti ini karena ayah saya." Di tempat yang lain, saudara kandungnya dijebloskan ke dalam penjara karena merampok. Di penjara dia bertanya kepada sipir, "Kenapa kamu jadi begini?" Dia pun menjawab, "Apa yang bisa saya harapkan dari seorang pemabuk seperti ayah saya?" Dua hal yang berbeda dari dua konteks dari hidup bersaudara memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Permasalahan utamanya adalah betapa sulitnya kita belajar dari sebuah kesalahan. Jangankan kesalahan orang lain, belajar dari kesalahan sendiri saja sulit. Pengalaman orang Israel dahulu membuktikan bahwa kita juga pernah mengalami kesulitan. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam perikop kita hari ini. Ada pencobaan. Mari kita belajar dari pencobaan yang terjadi dan kita renungkan. Yang pertama, beban rasa bersalah. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan ketika Dia menciptakan kita sebagaimana ada kita sekarang.
Bahkan ketika kita berbuat satu kesalahan pun, itu sama sekali bukan berarti kita adalah ciptaan yang salah atau produk gagal. Saya harus katakan bahwa kesalahan pada prinsipnya adalah sebuah persiapan yang kurang atau di luar dari persiapan. Kita boleh memahami kata pencobaan memang datang dari dan dalam kehidupan kita. Dan ada kalanya memang kita tidak sekuat ketika dalam berjuang di jalan Tuhan dan akhirnya kita terjatuh, bahkan sakit. Tapi apakah ini menjadi sebuah kelayakan untuk menghukum diri sendiri? Firman Tuhan katakan, kita tidak layak untuk menghukum diri sendiri sedemikian rupa, sebab Allah adalah pemilik hidup dan Dia setia. Ada jalan keluar yang disediakan Allah untuk memulihkan kehidupan kita jika kita mau. Berbuat salah adalah satu peristiwa dalam kehidupan, bukan berarti dalam seluruh kehidupan. Kita salah, tapi kita belajar. Yang kedua, belajar juga dari kesalahan orang lain. Artinya kita juga belajar menjadi orang yang pernah mengalami pengalaman orang lain. Ada satu cara yang sangat efektif supaya kita meminimalisir kemungkinan kita salah mengambil tindakan, yakni belajar dari kesalahan orang lain. Kita tidak punya waktu untuk melewati kesalahan demi kesalahan, kemudian berproses untuk menemukan dan mengambil maknanya. Dengan kata lain, kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, artinya kita menghemat waktu, menunjukkan satu proses di mana pribadi yang diinginkan Tuhan. Bayangkan, amangan, jika kita mau merendahkan diri belajar dari kesalahan dan belajar keluar darinya, betapa tangguhnya kita dalam menatap masa depan yang penuh harapan. Biarlah kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok, karena firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, di mana Allah setia dan Ia tidak membiarkan kita melampaui kekuatan. Mari percayakan semua kepada Tuhan dan hiduplah dalam percaya bahwa Tuhan mengasihimu dan bawamu keluar dari pergumulan hari ini. Tuhan memampukanmu, hiduplah dengan rendah hati dan bersyukur. Kiranya Tuhan senantiasa menyertaimu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar dan melihat kesalahan. Dan kami belajar juga untuk melihat Tuhan yang menciptakan dengan sempurna dalam diri kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu senantiasa. Amin.